Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti. Saya dari Prodi PGMI 5A IAI Syarifuddin Lumajang. Di sini ada 5 poin yang ingin saya narasikan. Poin yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Apa sih bedanya keduanya tersebut? Penelitian kualitatif versus penelitian kuantitatif. Simak berikut ini. Jadi, sebelum kita membedakan keduanya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan metodologi penelitian. Jadi, yang dimaksud dengan metodologi penelitian yaitu sebuah metodologi atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi kalau membahas tentang cara ilmiah, berarti cara ilmiahnya itu harus masuk akal, harus bersifat rasional. Nah, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan metodologi penelitian, sekarang kita lanjut dengan perbedaan metodologi penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Jadi, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah sebuah metode untuk mencari data kemudian mengumpulkannya yang bersifat pemahaman dan tidak diatur dengan angka. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah metode untuk mencari data dan mengumpulkan data yang dapat diukur dengan presentase atau angka. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu selalu bersangkut paut pada angka, bisa berupa angket, grafik, dan lain sebagainya. Kalau untuk penelitian kualitatif itu sendiri, biasanya untuk memperoleh alasan, pendapat, dan motivasi masyarakat terhadap sebuah data yang dikumpulkan dalam bentuk teori ataupun hipotesis. Lanjut poin yang kedua, yaitu penelitian yang cocok dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Nah, ketika kita ingin melakukan penelitian, maka itu alat kita untuk meneliti itu harus sinkron ataupun cocok dengan apa yang ingin kita teliti. Ibaratkan penelitian itu atau metode penelitian itu adalah sebuah alat untuk membelah barang, sedangkan masalah atau hal yang ingin kita teliti itu ibaratkan barang yang ingin kita belah. Contohnya, kita ingin membelah sebuah meja. Kita tidak mungkin membelahnya itu menggunakan pisau. Ataupun kita ingin membelah sebuah kue tar, tidak mungkin kita membelahnya itu menggunakan gergaji. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya penelitian atau metodologi penelitian yang kita gunakan harus sesuai dengan permasalahan atau apa yang akan kita teliti. Begitu. Biasanya penelitian yang cocok dilakukan dengan metodologi penelitian kualitatif itu bisa bertema tentang atau bertopik tentang sejarah ataupun mencari data sejarah tentang biografi seseorang atau motivasi hidup. Poin yang ketiga yaitu langkah-langkah penelitian kualitatif. Menurut Dr. Indang S. Sedianingsih Mahami 2006, tahapan penelitian kualitatif meliputi 1. Menentukan permasalahan. Yang kedua, melakukan studi literatur. Yang ketiga, penempatan lokasi. Yang keempat, studi pendahuluan. Yang kelima, penetapan metode pengumpulan data. Yang keenam, analisa data selama penelitian. Yang ketujuh, analisa data setelah validasi dan rehabilitas. Yang kedelapan, hasil. Langkah-langkah penelitian kualitatif menurut para ahli. Jadi dibagi menjadi 3.
persiapan, lapangan, dan pengolahan data. Persiapan itu mencangkup 1. Menyusun rancangan penelitian. Sebelum meneliti, kita harus menyusun terlebih dahulu rancangan penelitian. Yang kedua, memilih lokasi penelitian. Nah, itu tentu sebelum kita meneliti, kita harus memiliki sasaran terlebih dahulu. Lokasinya itu di mana? Di mana yang akan kita teliti? Tempatnya itu di mana? Harus jelas. Yang ketiga, mengurus perizinan. Nah, setelah kita mempunyai sasaran atau telah menentukan lokasi yang akan kita teliti, selanjutnya mengurus perizinan. Kita harus izin terlebih dahulu. Contohnya kita ingin meneliti sebuah pondok pesantren, berarti kita harus izin terlebih dahulu kepada pengasuhnya, kepada pengurusnya, atau orang-orang yang bersangkut paut dengan lembaga tersebut atau tempat yang akan kita teliti tersebut. Atau kita ingin meneliti di sebuah lembaga, berarti kita harus izin terlebih dahulu kepada kepala sekolah dan lain sebagainya. Yang keempat, menjajaki dan melihat lapangan. Jadi setelah kita mendapatkan izin, kita harus menjajaki dan melihat lapangan terlebih dahulu, melihat kondisinya, melihat letak-letaknya di mana kita akan terjun nantinya agar tidak kaget begitu. Yang kelima, menyiapkan instrumen penelitian. Jadi itu sangat perlu kita menyiapkan instrumen penelitian itu. Kita menggunakan metode apa? Metode wawancara, observasi, ataupun yang lain begitu. Yang kedua, lapangan, yang mencangkup memahami dan memasuki lapangan. Kita sebagai peneliti, kita harus paham terhadap keadaan yang ada di sana. Dan juga kita harus paham terkait aturan yang ada di sana, atau adat mereka, kebiasaan mereka. Cara berpakaian pun harus sesuai. Jadi kita harus menyesuaikan diri terhadap lokasi atau tempat di mana kita akan meneliti. Yang kedua, aktif dalam kegiatan pengumpulan data. Jadi ketika kita melakukan penelitian, kita harus terjun langsung, tidak boleh diwakilkan, harus aktif terhadap kegiatan mereka. Di mana mereka berinteraksi, kita itu harus ikut andil di sana. Agar kenapa? Agar data yang kita dapatkan itu lebih valid dan dijamin kebenarannya. Yang ketiga, pengolahan data yang mencangkup analisis data. Jadi data yang kita sudah peroleh atau kita dapat, kita harus menganalisis data tersebut. Yang kedua, mengambil kesimpulan dan verifikasi. Ketika kita sudah menganalisis data tersebut, kita harus mengambil kesimpulan, memberikan kesimpulan dari data yang kita peroleh dan memverifikasikan data tersebut apakah sudah dijamin kevalidannya. Yang ketiga, narasi hasil analisis, yang termasuk langkah yang paling akhir. Dan biasanya metodologi penelitian kualitatif ini cenderung menggunakan metode deskriptif analitis. Nah, sekarang kita akan membahas contoh 2 topik penelitian kualitatif. Saya akan memberikan contoh topik penelitian kualitatif. Namun sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan topik. Jadi topik adalah pokok masalah yang terjadi atau kerangka besar dari sebuah masalah yang akan diteliti. Dari topik ini kemudian dijabarkan permasalahan yang akan diteliti dan kemudian dikerucutkan dalam sebuah rumusan masalah penelitian. Jadi rumusan penelitian ini bisa kita ambil dari topik analisa kita.
Seperti masalah lebih luas daripada topik. Jadi masalah itu lebih luas daripada topik, dan topik lebih luas dari tema, dan tema itu lebih luas dari judul. Sedangkan judul itu adalah kepala sebuah karya ilmiah. Jadi karya ilmiah kita itu harus ada judulnya. Itu titik yang terakhir. Di sini saya akan menyebutkan 2 saja topik penelitian kualitatif dalam lingkup pendidikan. Bisa topiknya itu tentang motivasi belajar, yang kedua bisa tentang metode pembelajaran. Nah, sekarang tentang tringulasi. Apa sih yang dimaksud dengan tringulasi? Tringulasi adalah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang sudah kita dapat atau yang kita peroleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Di sini ada 4 tringulasi. Yang pertama, tringulasi metode, yang kedua tringulasi antar peneliti, yang ketiga tringulasi sumber data, yang keempat tringulasi teori. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.